Halo, gue Jule. Gue di sini mau menambahkan materi dari ebook gue. Kita akan menambahkan beberapa materi yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Satu hal yang ingin saya ucapkan terlebih dahulu, terima kasih udah beli ebook gue. Semoga bermanfaat dan bisa mengembangkan bisnis teman-teman. Pertama-sama, gue mau ngebahas tentang bisnis mastery. Bisnis mastery itu kita bisa gunakan untuk patokan-patokan kita dalam berbisnis. Nah, bisnis mastery. Dalam bisnis mastery itu, dalam suatu bisnis itu ada dua hal yang terpisah antara owner dan orang yang mengerjakan bisnis kita atau direksi dan jajarannya di bawah. Itu mereka mengerjakan teknis. Owner itu hanya mengerjakan atau membuat visi atau impian perusahaan. Misal, saya ingin perusahaan saya nanti impiannya adalah menjadi perusahaan terbesar clothing di dunia. Nah, itu adalah owner. Di sisi lain, sebagai direktur, saya akan menyampaikan ke owner, "Hai direktur, kamu kerjakan, saya ingin menjadi brand Jule ini menjadi nomor 1 di dunia." PR direktur adalah membuat strategi untuk mencapai keinginan sang owner. Owner bisa jadi direktur, tapi direktur belum tentu jadi owner. Seperti saya, saat ini saya masih menjadi direktur di perusahaan saya sendiri. Next, di bawah direktur, itu ada 4 jajaran. Marketing, produksi, SDM, dan finance. Mereka masing-masing direktur marketing, direktur produksi, SDM, dan finance. Di bawahnya juga ada lagi manager atau supervisor. Begitupun di sini sama. Direktur membuat strategi. Pekerjaan marketing, produksi, SDM adalah memecah strategi yang dibikin oleh direktur. Di bagian marketing, apa yang harus dilakukan agar strategi-strategi direktur ini tercapai dan visinya tercapai. Produksi, SDM, dan finance. Tapi tidak hanya itu. 4 hal ini itu membawa pola bahwa marketing, produksi, SDM, dan finance. Maksudnya, untuk memastikan produk Anda itu akan laku, ciptakan permintaan dulu. Jelas nggak produk Anda itu ada permintaan atau tidak? Setelah permintaan jelas, baru produksi. Kebanyakan orang Indonesia, mereka egonya sangat tinggi, mereka produksi sangat banyak, tapi kesusahan menjual. Kenapa? Karena persaingannya udah ketat, permintaannya banyak, cuma persaingannya ketat, akhirnya mereka susah untuk menjual. Udah sibuk, udah membayar pegawai yang banyak, dapat modal yang sangat besar, tapi belum jelas permintaannya akan produk tersebut. Apa yang biasa saya lakukan adalah menciptakan permintaan dulu atas produk-produk saya, baru melakukan produksi massal, SDM diolah, diberdayakan, baru bermain di keuangan. Contoh, di Eyewear Jule, dari awal saya bisnis sampai saat ini, sistemnya pre-order. Maksudnya, orang baru beli, bayar dulu, baru kita produksi. Berarti saya menciptakan permintaan dulu. Gimana cara menciptakannya? Saya nyebarin foto. Kalau main di fashion, orang itu suka ngasih mimpi gitu, ngasih mimpi. Nih fotonya nih keren, nih celana keren, ini kaos bagus, ini kemeja bagus. Kita kasih mimpi mereka, mau dong. Karena produk di Jule itu berkualitas dan kita memposisionkan bahwa produk kita itu bagus karena berkualitas, jadi orang worth it walaupun harganya itu cukup mahal, menengah ke atas, dan pre-order. Orang harus bayar lunas dulu, nggak pakai DP-DP-an. Kita produksi, baru kita kirim. Marketing dulu, mencari permintaan dulu, produksi, terus saya mengelola SDM. Udah permintaannya jelas, produksi udah mulai jalan terus-terusan, ada terus permintaan, ada terus produksi terus. Saya mulai SDM, mulai nambah pegawai untuk membantu produksi, mulai nambah untuk istilahnya admin dan lain-lain. Nah, di sini finance. Ini harus penting. Harus mulai ada laporan keuangan, harus udah kita melihat manajemen keuangan. Oh, status perusahaan kita di angka sekian, apa kebijakan akan kita lakukan ke depan? Gitu. Contoh kedua adalah ebook ini. Ebook ini pun saya menciptakan permintaan dulu, baru produksi. Makanya sedikit telat gitu. Awal saya menjual ebook ini kalau tidak salah sekitar awal Desember, itu saya hanya modalkan banner doang. Banner, isi foto saya, di situ kenapa orang harus membeli produk saya, harga, kelebihannya, apa yang mereka dapat, dan saya sebar dengan harga 175.000. Saya mau ngetes dulu, apakah misal saya bikin ebook akan laku atau enggak, ada permintaan. Ternyata selama kurang lebih dari 10 hari, ebook laku 70 pieces. Berarti permintaannya jelas ada. Dan saya lakukan langsung produksi.
Jadi saat produk itu ada, saat istilahnya saya menawarkan e-book itu, produksinya belum ada. Saya hanya menawarkan istilahnya menciptakan permintaan dulu. Permintaannya udah ada, saya baru bikin produksi. Saya baru ngurus SDM. Saya memproduksinya cuman menulis ilmu yang saya terapkan di e-book tersebut. SDM yang saya gunakan apa? Editor, desainer, orang-orang yang membantu dalam hal itu. Finance, gimana uang ini bisa memaksimalkan cara pemasaran e-book saya, gimana hal-hal yang membuat keuangannya itu lebih baik gitu, tidak sembarangan lah uang keluar dan masuk. Nah, nanti kalau teman-teman marketing udah terus kenceng, produksi diperbaikin terus, SDM ditambah, SDM diberdayakan. Mereka ini manusia, kita harus perlakukan mereka seperti manusia. Kita harus ajak mereka punya rasa memiliki di bisnis kita. Karena kalau mereka tidak memiliki di bisnis kita, mereka hanya datang kerja pulang, tidak punya, bisnis bos gua atau bisnis yang gua kerja di sini itu harus berkembang. Tanamkan rasa memiliki di dia. Finance, gimana sih kita mengelola finance? Waktu dulu HPP Jule itu 100.000. HPP-nya 100.000, HPP celananya 100.000. Tapi saya sekarang bisa menurunkan jadi 70.000. Nah, ini salah satu strategi finance. Kita bisa menurunkan harganya berdasarkan data. Gimana maksudnya berdasarkan data? Ya, kita lihat apa sih yang mahal? Satu, produksi. Kedua, bahan. Kenapa mahal? Karena produksi kita masih sedikit hitungannya untuk lebih murah. Nah, saya menurunkan ego saya biar lebih murah. Prinsip konveksi, semakin banyak kita menaruh orderan, semakin murah harganya. Jadi misalkan saat saya masukin per bulan itu 600 pieces dengan per celana 50.000, saat saya mengajak teman, saya menurunkan ego, saya ajak pesaing saya, yuk kita bikin di tempat produksi yang sama. Saya bilang mengatasnamakan saya biar agar lebih murah. Jadi yang tadinya saya cuma bisa masukin 700, saya bisa masukkan 1.000 misalkan. Dan akhirnya harganya turun. Yang dari yang 50.000 turun jadi 30.000. Nah, inilah fokus teman-teman, fokus yang harus dilakukan. Marketing, ciptakan permintaan, produksi, SDM, finance. Ini diperbaiki, balik lagi ke marketing. Balik lagi, ciptakan permintaan, bikin produk baru. Setiap teman-teman mau mengeluarkan produk baru, produk pelengkap, atau produk apapun, ciptakan dulu permintaannya. Ada nggak yang mau dengan produk Anda? Kalau emang jelas mau, baru produksi massal. Kalau masih ragu, misalkan, oke, mau cuma 5, ya udah, produksinya per order seperti Jule. Bangun SDM-nya untuk membangun manajemennya, finance-nya diatur, gimana sanggup nggak perusahaan saya udah menambahkan SDM sekian, perusahaan saya sanggup mengeluarkan dana promosi berapa. Nah, ini adalah patokan teman-teman. 4 hal ini yang sangat-sangat riskan untuk teman-teman ketahui. Nah, mungkin ini sedikit tentang bisnis mastery yang akan bisa saya jelaskan. Sebentar lagi saya akan menjelaskan mengenai bisnis canvas. Apa itu bisnis canvas? Simak sebentar lagi. Halo. Sekarang kita membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang paradoks marketing. Ini sih materi yang saya suka. Kenapa? Ini tantangan bagi kita, bagi saya sendiri pun, saat meng-coaching bisnis atau untuk bisnis pribadi saya memiliki tantangan membuat sesuatu yang baru dibandingkan pesaing-pesaing atau membuat sesuatu yang beda, strategi yang beda dibandingkan yang lain. Paradoks marketing sendiri, itu saya ambil istilahnya dari salah satu buku yang ditulis oleh Pak Helmi Yahya. Dia adalah direktur utama Telkom Indonesia. Bukunya sangat bagus sekali, teman-teman boleh baca juga. Nah, cuman saya tidak membahas yang ada di buku itu. Saya hanya mengambil istilahnya dan beberapa hal emang saya campur-campurkan dengan ilmu yang saya punya gitu. Gimana membuat sesuatu yang beda dari yang lain, membuat sesuatu yang paradoks, tidak biasa, bertolak belakang. Itu tantangan bagi saya. Misalkan orang biasanya lewat jalan raya, saya misalkan pengennya lewat jalan sungai. Itu contoh-contoh kecil sesuatu yang paradoks, tidak biasa. Hal-hal tidak biasa yang Anda lakukan, itu tergantung keseharian Anda. Mulailah melakukan sesuatu yang nggak biasa. Misalkan orang lewat naik motor, naik mobil, Anda mungkin jalan kaki, ngesot mungkin ya kan? Oke. Nah, sekarang saya ingin mau menjelaskan tentang paradoks marketing yang dilakukan oleh XL. Ya. Dulu, posisinya seperti ini. Ini harga, ini kualitas. Di sini ada batasannya. Ini begini. Telkomsel ada di sini. Dia mulai pangsa pasar dari paling besar. Kedua, Indosat. Ketiga baru XL.
Di sini yang bawah-bawah adalah Smart Friend, Tree, gitu-gitulah, yang kecil-kecil. Terus ada Friend dan lain-lain. Nah, sang pemilik Excel itu punya impian. Saya pengen, nah seperti saya bilang tadi ya, si pemilik itu kerjanya cuman saya pengen begini, visi saya pengen di arah seperti ini. Nah, sang pemilik Excel ini bilang, saya ingin Excel ini bisa pangsa pasaran nomor 2. Berarti kan mengalahkan Indosat. Dia hanya ngomong gitu ke direksinya dan jajarannya. Apa yang dilakukan direksinya ya? Dilakukan oleh direktur utamanya atau CEO-nya, Pak Hasil Suhaimi. Dia membuat sesuatu yang paradoks. Pertama dia menggambar seperti ini, menggambar. Terus dia rapat gitu kan, dia bertanya ke timnya. Kalau misalkan Excel ini posisinya ada di sini, kira-kira laku nggak ya? Harganya mahal, kualitasnya tapi turun. Wah, kayaknya nggak laku deh. Siapa orang mau bayar mahal tapi kualitasnya nggak bagus itu? Oke, nggak laku. Kalau di sini kira-kira gimana ya? Kualitasnya bagus, harganya murah. Harganya murah. Kira-kira laku nggak? Iya, pasti laku. Karena kualitas yang, ingat prinsipnya tadi, kalau kita membayarkan yang istilahnya value-nya lebih tinggi dibandingkan apa yang kita bayarkan, orang pasti lebih puas, orang pasti lebih tertarik gitu. Nah, itu yang dilakukan Excel. Cuma tidak semudah itu, dimana dia membuat sesuatu kualitas sudah terbagus, tapi harganya lebih murah. Apa yang dilakukan? Dari awal dia membuat paradoks marketing. Dia mengumpulkan seluruh tim perusahaannya, karyawannya. Dia mengumpulkan, kita bikin tim. Masing-masing satu tim isinya 10 orang. 10 orang itu ada OB, ada pegawai-pegawai yang lain, pegawai kelas bawah, bahkan yang bukan bidangnya di bagian marketing atau siapapun. Dia membuat tim, dan mereka PR-nya adalah membuat sesuatu yang paradoks ini gitu. Dimana kualitasnya lebih bagus, tapi harganya lebih murah. Nah, setiap minggu mereka diskusi, dan ujung-ujungnya salah satu karyawannya yang tidak disangka-sangka itu menemukan kuncinya. Gimana, Pak? Dia bicara, Pak, saya punya ide atau saya punya data. Orang di Indonesia itu telepon per rata-ratanya ya, itu 58 detik sekali telepon, per sekali telepon. Jadi nggak sampai 1 menit, karena dulu 1 menit mahal. 1 menit 3.000. Nah, ini adalah data, dan dari data itulah kita bisa mengolah. Pak, kan salah satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar agar perusahaannya juga berkembang, gimana kita menciptakan orang itu tertarik untuk beli lebih banyak, gimana orang itu tertarik agar mau teleponnya itu lebih dari 1 menit. Nah, dengan target tetap kualitas bagus tapi harga lebih murah. Apa yang dilakukan? Setelah dia dihitung-hitung, pernah ingat waktu dulu yang menciptakan iklan atau program Rp1 per detik. Di sini ada tanda bintangnya. Tanda bintang itu menyebutkan persetannya adalah setelah menit kedua. Saya lupa menit kedua atau ketiga. Nah, intinya setelah menit kedua, apa yang terjadi? Omset Excel berlipat-lipat. Karena apa? Yang orang tadinya cuma telepon 58 detik, karena orang pengen mengejar ini, orang kan harus menempuh 2 menit dulu baru dapat 1 detik. Orang harus menempuh 2 menit dulu baru 1 detik. Akhirnya yang tadi kan 1 menit 3.000, berarti kan rata-rata pembeliannya kan nggak sampai 3.000, kurang dari 3.000. Gara-gara ini omset mereka naik kan, rata-rata pembeliannya jadi 6.000 lebih, gitu. Ya kan, omsetnya naik jadi 6.000 lebih. Nah, pesaingnya pada bingung nih. Wah gila, Excel bikin Rp1 per detik. Mereka rugi tuh, jangan-jangan. Persaingnya tidak relevan. Karena saat mereka bikin itu mereka bingung. Wah, Excel bikin kayak gitu pasti ntar dia bangkrut karena bikin lebih murah. Wah, dia kayaknya nggak laku. Ingat, belum tentu kita ngasih harga murah itu malah kayak produk nggak laku. Itu sesuatu yang fenomenal, asalkan kualitasnya tetap. Nah, apa yang terjadi juga? Pasar-pasar ini itu pada lari ke sini. Kenapa? Misalkan saya punya ibu yang menggunakan Excel, saya pakai Indosat, ya kan? Karena saya tahu kalau saya telepon ibu saya itu kalau pakai Excel itu murah, akhirnya saya terpaksa pindah, gitu. Dan saya, kalau gue kan sering teleponan sama ibu, ya udah gue pakai Excel aja deh, pindah. Telkomsel pun ikut pindah, karena mungkin ada saudaranya atau mungkin pacarnya pakai Excel, biar telepon sama pacarnya murah, dia pindah juga ke Excel. Padahal niatnya sang pemilik tadi cuma mengalahkan Indosat, tapi ini semuanya pada bingung. Jadi persaingan tidak relevan. Wah, gue pada lari semua nih, persaingan gue gini-gini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Indosat ikut-ikut kan. Pernah tahu yang Indosat bikin program juga 0,00001 per detik. Tapi ini tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Ingat, Excel duluan yang membuatnya. Persaingan tidak relevan.
Dan saat Indosat udah bikin, Excel udah duluan, jaraknya sangat jauh. Mereka udah tek semuanya pindah ke sini, semuanya pindah. Saat mereka baru sadar, wih, ternyata laku loh, ternyata mereka produknya pembeliannya semakin besar, bukannya malah rugi, tapi semakin omsetnya berlipat-lipat. Pangsa pasar gue malah lari gitu. Gue bikin lebih murah. Cuman karena ini udah konsepnya kan sama-sama 0, sekian rupiah per detik gitu. Jadi orang tidak udah nggak kaget, nggak heboh. Tapi kan kalau saat Excel bikin ini sangat heboh. Orang yang bisa teleponnya mahal dapat segini sangat heboh. Itu salah satu contohnya. Nah, contoh-contoh berikutnya adalah Anda tahu Honda Harley Davidson motor? Pernah nggak Anda mendengar Harley Davidson itu menjual produknya ngomongin tenaga motor ini sekian ratus horsepower, motor ini istilahnya mesinnya ini, motor ini bla 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 bla, menjelaskan tentang tidak pernah. Apa yang dilakukan Harley Davidson adalah menjualnya komunitas. Mereka bermain komunitas. Karena apa? Harley Davidson tahu persaingan di dunia motorsport itu sangat kejam. Honda, Yamaha, Suzuki, mereka saling bersaing, di mana produk-produk motorsportnya mereka itu laku. Dan kalau Harley Davidson masuk ke sana, itu udah berdarah-darah persaingannya. Karena yang main di atas sana udah orang-orang perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Nah, kebanyakan orang-orang yang masuk perusahaan itu, yang istilahnya main di perusahaan kayak Honda Sport tadi, mereka kan pasar-pasarnya adalah orang-orang yang suka sport, orang-orang yang suka kecepatan, yang suka ngebut gitu-gitu. Coba perhatikan orang-orang yang suka Harley Davidson, pasarnya beda. Mereka adalah orang-orang cowok banget gitu. Walaupun mereka nggak suka ngebut, tapi mereka cowok banget itu. Misalkan orang yang berjenggot gitu, yang badannya besar, yang bertato, orang-orang yang cowok banget lah gitu. Nah, apa yang terjadi? Semakin kesini, semakin loyal kan konsumen Harley Davidson, mereka beli, tidak peduli istilahnya spek-spek kecepatannya kayak gimana, tapi mereka loyal. Jadi cara menjualnya beda. Itu yang dilakukan oleh Harley Davidson. Nah, yang dilakukan Julie pun seperti itu. Apa yang dilakukan Julie? Dia melakukan sesuatu yang berbeda. Sama sebenarnya. Prinsip membuat paradoks marketing adalah menciptakan, menguatkan, mengurangi, atau menghilangkan. Sesuatu yang nggak penting di perusahaan Anda, di persaingan itu, atau value-nya tidak terlalu penting, ya udah kurangin. Contoh di Julie, menurut saya nyetok itu nggak penting. Karena, bukan nggak penting ya, karena saya juga ingin menerima resiko dan saya berusaha untuk membuat produk yang bagus. Saya menciptakan produk berkualitas, kualitas tinggi, harga terjangkau. Saya mengurangi atau menghilangkan yang namanya stok. Mengurangi, orang ngomong tren. Inilah kunci saat Anda ingin menciptakan sesuatu yang beda dari yang lain. Tambah menciptakan sesuatu, kelebihan apa yang di situ ditonjolkan, yang udah kekuatan, kurangin yang nggak penting, yang nggak terlalu penting, hilangkan sesuatu yang menurut Anda itu tidak menjadi hal yang menjadi sesuatu yang mempengaruhi bisnis Anda. Ini adalah kuncinya. Dan di Julie itu sangat-sangat berpengaruh. Orang lain nyetok, orangnya nyetok bagus dan lain-lain, tidak, kita pre-order. Harganya walaupun mahal, tapi kita membuat sesuatu, menanamkan mereka bahwa produk kita itu sangat-sangat patut ditunggu. Dan dengan harga segitu, harga yang udah termasuk istilahnya menengah ke atas, tapi mereka mendapatkan value atau kelebihan lebih jauh dibandingkan harga yang dibayarkan. Nah, itu yang saya sebut tentang paradoks marketing. Terima kasih udah menyimak video ini. Semoga apa yang udah saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu pengembangan bisnis teman-teman. Jika teman-teman mengalami kesulitan tentang materi-materi yang ada di ebook atau di video ini, silahkan tanya di kontak person yang udah ada di ebook. Ya, terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu di waktu selanjutnya.